Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solehudin, mahasiswa PPG Kampus UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor NIM 2530112598. Saya akan membuat video pembelajaran di kelas 8 dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana anak-anak kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan mulai belajar. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Baik. Untuk berdoa, anak-anak silahkan. Ada yang perwakilan untuk mimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doanya. Baik, Pak Soleh mau mengabsen dulu ya. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang ya? Baik, lebih baik satu persatu aja disebutkan ya. Abdillah, Al-Fatah, sakit. Oke. Abdul Qadir, ada Hendi Anugrah, Hadir. sakit, Hadir. Afgan Atullah Mubarak, Bilal Yuro Anugrah, Charlen Hafid Mugiarto, Irfan Ahmad, Kenzi Alvaro. Anak-anak, Pak Soleh akan mereview pelajaran yang kemarin, yang minggu kemarin. Bahwasanya kemarin itu sebelum kita sekarang mau mempelajari beriman kepada Nabi dan Rasul, sebelumnya beriman kepada siapa? Kita Beriman kepada kitab-kitab Allah. Coba, ada berapa sih kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada manusia? Ada 4 ya. Ada yang tahu kitab apa aja? Coba sebutkan. Al-Quran, Al-Quran, iya. Zabur, Kitab Zabur, terus Taurat, kitab Taurat. Injil. Betul, kitab Injil. Masya Allah. Irfan anak hebat ya, tahu ya. Nah sekarang diteruskan, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Kata Allah, siapa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya orang tersebut dikatakan orang kafir dan akan masuk ke dalam neraka sa'ir yang apinya menyala-nyala. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik baik anak-anak, Pak Soleh akan menunjuk kepada kamu untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Coba kepada Atar ya? Atullah, iya. Silahkan Atullah. Tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, nantinya ditulis ya. Yang kedua, 1, 2 gitu ya. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian Nabi dan Rasul. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan tugas Rasul. Yang keenam, peserta didik dapat menunjukkan Rasul ulul azmi. Yang ketujuh, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25 orang. Sudah. Udah. Baik, terima kasih pada Ananda Atullah. Yang lainnya dengar semua ya, jelas ya? Jelas. Oke, selanjutnya coba kita lihat. Selanjutnya, iman kepada Nabi dan Rasul. Arti iman kepada Nabi dan Rasul, yakni iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu, yakni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Al-Fatih ayat 13. Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Next. Anak-anak, ada yang hafal nama-nama Nabi dan Rasul yang berjumlah 25? Soalnya jumlah Nabi itu lebih banyak dibanding Rasul. Ada yang Nabi saja, ada yang Nabi dan Rasul. Nah, yang wajib diketahui oleh kita semua sebagai orang yang beriman, yaitu ada 25 Nabi dan Rasul. Coba kita sebutkan sampai 25 nama-nama Nabi dan Rasul. 1. Adam. Bisa nggak dinadomkan? Bisa. Bisa. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Daud, Sulaiman, Ilyas, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Baik, terima kasih. Kelas
Nah, di samping kita wajib mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul, dari 25 itu ada Nabi dan Rasul yang mendapatkan predikat ulul azmi. Nah, ulul azmi itu apa? Ada yang mau membacakan pengertian ulul azmi dari kelompok ini? Coba, ayo baca. Ah iya, Qadir, coba Qadir. Ulul azmi pengertiannya lagi serak. Oke, siapa? Oke, siap. Ayo, yang kencang ya. Ya. Oke, ya. Ulul azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan luar biasa. Rasul ulul azmi artinya rasul yang teguh pendirian dan tabah dalam menghadapi berbagai masalah ataupun rintangan ketika menjalani tugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sudah. Masya Allah. Terima kasih ya. Baik, yang lain siap ya? Yang lain siap? Next. Sudah paham ya bahwasanya pengertian ulul azmi itu adalah seorang nabi dan rasul yang memiliki tingkat ketabahan yang luar biasa dan kesabaran ya. Makanya mendapatkan gelar ulul azmi. Ada yang tahu siapa aja? Ya. Yang mendapatkan gelar Nabi dan Rasul ulul azmi ada berapa jumlahnya? Ada 5. Ada yang siap menyebutkan? Ayo, kelompok ini belum nih. Coba kelompok ini. Ya. Sauki, silakan Sauki. Tuh. Kelihatan kan? Oke, coba. Siapa aja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Oke. Siapa lagi yang kencang? Coba. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ada berapa jumlahnya? Ada 5 ya. Alhamdulillah. Coba kita sebutkan bersama-sama. 1. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Selanjutnya, baik anak-anak, kita lanjutkan saja dengan bersama-sama kita saksikan video ini ya. Siap? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Nabi dan Rasul. Coba nih yang lagi nonton, kamu tahu nggak siapa Rasul pertama yang diutus ke muka bumi? Apakah Nabi Adam yang merupakan manusia pertama yang ada di bumi? Apakah Nabi Idris, Nabi yang sangat cerdas dan penemu cara menjahit? Apakah Nabi Nuh? Pasti kita semua tahu bahwa Nabi Nuh itu sangat jago bikin perahu. Coba tebak, kamu bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Nanti kita cek apakah jawaban kamu sudah benar atau belum. Kita langsung aja ke jawabannya ya. Rasul pertama di muka bumi itu yaitu bukan Nabi Adam, juga bukan Nabi Idris. Betul, jawabannya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Jadi, Nabi Adam dan Nabi Idris merupakan seorang nabi, tapi bukan seorang rasul. Sedangkan Nabi Nuh adalah seorang rasul, dan kalau dia seorang rasul, sudah pasti dia juga seorang nabi. Apa sih persamaan dan perbedaan antara nabi dengan rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak ada berapa jumlah nabi dan rasul? Oke, anak-anak, setelah
tadi kita bersama-sama menyaksikan atau melihat penjelasan tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Pak Soleh sekarang akan membagikan tugas untuk kalian ya. Tugas kerja kelompok yang mana nantinya dipresentasikan setiap kelompok ya. Presentasi satu perwakilan dari setiap kelompoknya. Siap? Siap. Oh ya, ini kelas 8 ya, maaf, bukan kelas 7, ini kelas 8 ya. Nah, nih silakan kerjasama ya, kerja kelompok. Ditunggu sampai 20 menit. Ya, bukan tugas ini maksudnya kerjasama dibaca gitu ya. Nah nanti nih kelompok A mana kelompok A ini ya. Kelompok A yang mana kelompok A? Kelompok A ini oke. Kelompok A jadi nanti isinya tadi dapat itunya apa ini kelompok apa ini? Kelompok 2, berarti ini kelompok B. Kelompok 1, kelompok 2. Yang kelompok 3 mana? Ini kelompok 3. Oh, ini kelompok 3 berarti. Kelompok 3, nih udah jelas ya tugasnya tuh nanti. Seperti itu ya. Sudah. Kerjanya di mana? Hah? Kerjanya di mana? Ini tadi kan udah menyaksikan tadi kan melihat video. Nanti langsung di depan dijawab. Ya, paham ya? Jadi sebenarnya yang di sini tuh tugas kelompok ini sebenarnya tadi yang dilihat dari video. Nah, setelah itu, oh ini kan di sini ada tugas-tugasnya. Yang pertama di situ kelompok 4. Yang pertama apa? Di situ lah sebutkan nama-nama nabi. Nah, seperti itu. Pokoknya kalau tadi melihat, memperhatikan dengan seksama dan serius insya Allah bisa. Gitu ya. Terus di sini ada pertanyaan nih. Jawaban kelompok. Nah, nanti diisi aja. Ya. Contohnya ini di kelompok 1, dalil Al-Qur'an. Tuh. Pengertian iman kepada nabi dan rasul, pengertiannya apa? Terus dalil Al-Qur'an tadi yang Ustaz bacakan tuh. Kemudian makna dalilnya apa? Contoh sikap. Paham ya? Terus yang kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 di sini tuh ada petunjuk pengerjaannya semua ya, ada petunjuknya ya. Nanti dibaca ya. Tuh. Di sini tugasnya adalah yang pertama jelaskan perbedaan mendasar antara nabi dan rasul. Ini kelompok 2 untuk kelompok 2 ini nih. Gitu ya, dibaca ya. Kelompok 2. Untuk kelompok 3 mana kelompok 3? Tuh, kelompok 3 di sini ada petunjuk pengerjaannya dilihat, petunjuknya dibaca. 4 sifat wajib yang dimiliki nabi dan rasul. Apa sih sifat wajib yang dimiliki? Oh, apa? Shidik, amanah, tabligh, watonah. Tuh ya. Tahu artinya sidik apa? Jujur. Amanah apa artinya? Hah? Dipercaya. Terus? Menyampaikan 4. Iya. Pinter kamu. Tuh, salam dulu ya ganteng ya. Ini kan semuanya ya. Kita perhatikan kelompok 4. Masya Allah luar biasa. Perhatikan ganteng. Nanti antum barangkali bisa meniru, mengambil contoh ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil jawaban dari diskusi kami. Wih, hebat. Yang pertama, pertanyaannya 5 Rasulul Azmi dan kitab yang dibawa jika ada. 1. Disingkat jadi mim.
Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nabi Musa kitabnya Taurat, Isa Injil, Muhammad Al-Quran. Oke. Yang kedua, 10 nama Nabi dan Rasul. 1. Adam, 2. Idris, 3. Nuh, 4. Soleh, 5. Ibrahim, 6. Lut, 7. Ismail, 8. Ishak, 8. 9. Yakub, 10. Yusuf dan Ayub. Insyaallah. Oke. Terus Qadir ya, ini Qadir ya. Tabarukan dengan Syekh Abdul Qadir ini namanya nih. Ya. Apa keistimewaannya ulul azmi dibandingkan rasul lainnya? Keistimewaan rasul ulul azmi adalah memiliki sifat sabar dan tabah. Oke. Bagaimana cara kita menghargai perjuangan Rasul dalam kehidupan modern, mengamalkan dan mengikuti ajaran Nabi dan Rasul? Oke, terus itu di bawahnya. Nah, apa ada pertanyaan lagi ya? Oke, siap. Luar biasa, kelompok 4 yang dipimpin oleh siapa ini? Kenzi, luar biasa. Mantap. Sudah berani untuk presentasi hasil diskusinya ya, hasil kerjasama kelompoknya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang dipimpin oleh saudara Kenzi ya. Luar biasa. Silakan duduk, anak-anak ganteng. Bawa nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kelompok berapa nih yang sudah siap nih? Bagus ya, tuh udah berani tuh kelompok 4 ya. Sekarang kelompok 2, maju semua ya. Seperti tadi tuh. Sudah ada jawabannya semua? Yang ini sudah ada. Sudah ada semua ya? Oke. Siap. Siapa nih ketuanya nih? Ketua kelompoknya siapa nih? Hah? Atallah, ayo Atallah. Dibacanya Atullah ya. Oke. Atullah maju ya. Pak Soleh menyebutnya Atullah, nggak apa-apa ya, Atallah ya. Oke. Silakan. Nggak apa-apa, yang kenceng aja suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas lagi ya. Tugasnya mudah ya. Ya, ada latihan. Baik, dibagikan saja ya latihan. Nih. Nanti dijawab. Oke. Sedikit kan? Tuh. Ya. Silakan. Nih. Tuh. Ini udah belum nih? Nih. Coba. Iya. Kurang enggak? Kurang. Nih. Oke. Siap. Kerjakan ya. Gimana? Iya, tulis aja diisi. Enggak apa-apa, ditulis aja ya. Tulis ya, diisi ya.
Dengan pembelajaran hari ini, alhamdulillah menyenangkan. Kemudian apa yang didapat dengan pembelajaran hari ini, yakni pembelajaran beriman kepada Nabi dan Rasul. Kita semua menjadi tahu perbedaan Nabi dan Rasul. Ya. Kalau Nabi bagaimana tadi tuh? Kalau Nabi bagaimana perbedaannya? Nabi menerima wahyu tapi tidak wajib disampaikan kepada umat manusia atau orang lain. Sedangkan Rasul bagaimana? Rasul wajib menyampaikan wahyu dari Allah kepada orang lain atau umatnya. Baik, alhamdulillah ya. Sehingga kita menjadi tahu dan semuanya. Terima kasih ya anak-anak. Pembelajaran hari ini nanti kita dilanjut dengan pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Nah terus pelajaran yang kemarin yaitu tentang beriman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, malaikat-malaikat Allah, kemudian kitab-kitabnya Allah, dan sekarang adalah beriman kepada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nanti ada yang mimpin doa ya. Doa ya untuk ditutup. Baik, sebelumnya Pak Soleh, semoga pelajaran hari ini dapat manfaat, khususnya untuk kita semua ya, khususnya untuk Pak Soleh dan umumnya untuk kalian semua ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bermanfaat gitu ya, di dunia sampai akhirat. Baik, kita tutup saja pelajaran hari ini ya dengan dipimpin doa oleh Adek ya. Silakan Dek. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli alaihi.